kau sudah tidak berdaya. Kali ini aku kalah, Temenggung. Tapi aku belum menyerah. Tunggu pembalasanku. Aku ditipu mentah-mentah. Tuan, ada rusa, Tuan. Cepat, nanti keburu jauh. Ayo cepat semuanya. Siapkan senjata kalian. Alang kibar, lepas. Cepat. Tuan, di sana. Ada perempuan tua di tengah hutan. Mungkin pencari kayu, Tuan. Hei, siapa kamu? Saya dikejar orang kampung, Tuan. Mau dibunuh. Nenek penjahat? Saya bukan penjahat, Tuan. Saya dukun. Dukun? Ya. Selama saya jadi dukun, tidak pernah terjadi apa-apa. Orang yang saya obati pasti akan sembuh. Tapi kali ini saya betul-betul sedang apes. Orang yang saya obati mati. Saudara-saudaranya marah, ingin membunuh saya. Lalu saya melarikan diri, tapi tersesat di hutan ini. Sama saja, Nek. Di sini juga nenek akan mati, dimakan binatang buas. Habis mau kemana lagi, Nak? Saya bingung dan takut. Tolonglah saya, Tuan. Bagaimana, Alang? Dia seorang dukun. Dia banyak gunanya di rumah Tuan. Betul, Tuan. Kasihan dia. Dokter Jepara hanya satu. Tidak sebulan sekali Tuan bisa ke dokter. Seorang dukun bisa memberikan pertolongan pertama sebelum Tuan pergi ke dokter. Tuan, saya bisa kerja apa saja, Tuan. Membersihkan rumah, memasak, menjahit juga bisa, Tuan. Baiklah, nenek boleh ikut saya. Oh, terima kasih, Tuan. Saya belum tahu nama nenek. Nama saya Lampir, Tuan. Orang-orang memanggil saya Mak Lampir. Maaf, apa saya boleh tahu nama Tuan? Saya Adolf Peter. Pugut, Ya. bawa nenek ke kemah. Baik, Tuan. Ayo, Alang. Tuan. Tuan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan sok tahu kamu. Silakan buktikan perkataan saya. Pasti tidak akan terbukti. Aku penembak tepat. Ramalan Mak Lampir tepat. Kita tidak dapat apa-apa. Ya, mungkin karena saya sedang tidak enak badan, tembakan saya selalu meleset. Pugut, Mak Lampir kotor di mana? Di tenda itu, Tuan.
Sedang apa dia? Dia sedang bersemedi, mengobati dirinya. Bersemedi? Aku banyak simpan obat untuk macam-macam penyakit. Dan dia bisa aku kasih obat. Biarkan saja, Tuan. Dia sendiri dukun. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Ayo. Orang Belanda itu harus aku bantu. Suatu ketika, dia bisa aku peralat untuk memusnahkan musuh-musuhku. Ada apa? Hantu, Den. Hantu? Benar, Den. Tadi apinya ada di situ. Sekarang pindah di sini, Den. Hei, malam-malam begini kalian bikin ribut. Ada apa? Anu, Tuan. Api unggun pindah sendiri. Hot pardon, Seh. Kamu orang bicara tahayul. Aku tidak suka itu. Api unggunnya pindah sendiri, Tuan. Kami melihat dengan mata kepala sendiri. Nih, mana bisa api unggun pindah sendiri? Aku bisa mendengar omongan kalian yang kacau. Tidak kacau, Tuan. Omongan mereka ini benar. Tuan boleh percaya atau tidak. Hutan ini memang ada penunggunya. Akan saya buktikan. Hei, penunggu hutan ini. Aku perintahkan. Jangan mengganggu kami. Pindahkan api unggun ini. Bagaimana, Tuan? Iya. Sekarang Tuan percaya. Ayo, berangkat. Ayo, berangkat. Tuan, sebaiknya Tuan tidak berburu. Kenapa tidak? Apakah hari ini juga hari tidak bagus untuk saya? Keberuntungan Tuan sedang jelek. Kalau Tuan pergi berburu juga, Tuan akan celaka. Berapa kali saya harus bilang bahwa saya tidak percaya tahayul? Dan percayalah, keberuntungan saya hari ini bagus. Kau akan menyesal Tuan Adolf Peter.
Pegang ini. Kakiku digigit ular. Kita bawa ke pohon itu. Kita keluarkan bisa. Mati. Tunggu. Sengaja aku membuntuti kalian. Karena firasatku mengatakan bahwa orang Belanda ini akan celaka. Telah menggigit sahabatku. Kau harus bisa menyembuhkan. Jika tidak, aku akan bunuh kau. Keluarkan bisamu. Pergi. Terima kasih, Mak Lampir. Telah menyelamatkan nyawa saya. Aduh, kamu kelihatan makin cantik aja. Bunga untuk kekasihku kau rusak. Tunggu! Tunggu! Aku hanya bercanda. Namaku Alang Kibar. Nama kamu siapa? Tunggu! Aku boleh tahu nama kamu kan? Marah ya? Rumah kamu di mana? Aku antar ya. Masih marah ya? Masih juga? Jangan begitu. Harimau! Di sini banyak binatang buas. Sangat berbahaya bila kau sendirian. Aku bisa mengantar kau pulang.
Tuan, maaf Tuan, saya agak lama sebab saya harus menolong gadis ini dulu dari ancaman harimau. Ini Tuan Adolf Peter, majikan saya. Kamu cantik sekali. Siapa nama kamu? Darasuta. Darasuta? Tuan, saya mau minta izin dulu Tuan. Saya mau mengantar gadis ini pulang. Tidak jauh Tuan, di Dusun Abang. Nanti malam saya sudah pulang. Permisi Tuan. Tuan, aku kira dia cocok untuk Tuan. Betul, Mak? Ya. Oh, Dewiku yang cantik jelita. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Kurang ajar. Aku tidak bisa terima. Tidak. Adat orang Belanda memang seperti itu. Mereka biasa mencium perempuan di depan orang banyak. Kamu yang dicium merasa senang, bukan? Kakang kenapa berkata seperti itu? Dia itu majikanku. Dia lebih gagah, dia lebih tampan. Dan dia lebih kaya, bukan? Kakang, Pokoknya kalau dia datang ke sini, jangan temui dia. Kamu jangan keluar rumah. Aku tidak suka dia mencium istriku seenaknya. Ini bukan di Belanda. Dia harus menghormati adat istiadat negeri kita. sabar, Kang. Pengantin baru. Tuan sedang keluar. Saya tahu, Mak. Saya tahu dia seminggu sekali pergi ke kota. Maka itu saya sengaja datang hari ini. Supaya bisa bicara berdua dengan Mak. Ada apa? Saya tidak suka kepada Tuan. Tuan Adolf Peter itu kan majikanmu. Kenapa kamu benci? Dia mencintai istri saya, Mak. Caranya memandang istri saya lain, Mak. Alang kibar, istrimu itu memang cantik. Jangankan Tuan Adolf Peter. Laki-laki manapun kalau melihat istrimu pasti senang. Itu wajar. Tuan Adolf Peter itu lain, Mak. Dia kurang ajar. Dia cium istri saya. Yang dicium itu kan tangannya. Itu kan adat bangsanya. Sebagai orang berpangkat, dia harusnya mengerti adat istiadat bangsa kita. Lagi pula terhadap perempuan lain dia tidak begitu. Berarti dia sengaja ingin menunjukkan pada istri saya bahwa dia menyukai istri saya. Anak muda, darahmu itu gampang mendidih. Tolong Mak nasihati dia. Walaupun dia majikan saya, dia harus bisa menjaga perasaan saya. Aku tidak berani menasehati Tuan. Lebih baik kau sendiri bicara baik-baik.
Karena walaupun Tuan Adolf Peter itu majikanmu, hubungan kalian sangat akrab, seperti sahabat. Nyai, tunggu. Mana Alang Kibar? Sedang pergi, Tuan. Katanya ada urusan. Syukurlah. Aku pikir dia sakit. Sebab sudah 10 hari dia tidak masuk kerja. Katakan saja, nanti sore atau besok pagi, saya tunggu. Baik, Tuan. Dugaanku tepat. Kurang ajar. Kakak, Aku kan sudah bilang, kalau Adolf Peter datang lagi kemari, kamu tidak usah keluar. Jangan temui dia. jangan berkata seperti itu. Aku sedang menampi beras. Tiba-tiba dia muncul di halaman. Kau pembohong. Kau sendiri yang ingin bertemu dengan dia, kan? Kakak, Dasar kurang ajar. kakak. Aku lihat tadi kamu dikasih uang. Untuk apa dia ngasih uang ke kamu kalau tidak ada tujuan? Karena dia ingin memikat kamu. Uang ini untuk saya. Tapi untuk kakang, gaji kakang bulan ini. Kakang belum mengerti. Tuan Adolf Peter datang kemari bukan untuk menemui saya, tapi mencari kakang. Karena sudah 10 hari kakang tidak masuk kerja. Kalau majikan lain, kakang sudah dipecat. Tapi dia tidak. Malah datang sendiri mengantarkan uang gaji. Nah, kurang baik apa Tuan Adolf Peter majikanmu itu? Tuan Adolf Peter itu pesuruhnya banyak. Kalau dia mau memanggil aku atau memberiku uang gaji, dengan gampang dia menyuruh salah satu pesuruhnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dengan sengaja dia merepotkan diri datang ke sini. Karena dia ingin bertemu dengan kamu, tahu? Kakak. Kakang tidak percaya pada saya. Kenapa kakang tidak percaya pada saya? Darasuta memang cantik. Banyak laki-laki yang tergila-gila padanya. Nampaknya Tuan juga begitu. Nih, kamu itu berkata apa, Ma? Saya dukun sakti, Tuan. Saya tahu apa saja. Tadi siang Tuan menemui Darasuta, bukan? Alang Kibar, pegawai yang baik. Kerjanya rajin, disiplinnya bagus. Saya membutuhkan pekerja yang seperti itu. Oleh karena itu, saya datang ke rumahnya. Barangkali dia ada sakit. Atau setelah kawin, semangat kerjanya jadi turun. Sebagai majikan, saya perlu bicara sama dia. Tapi Tuan bisa suruh si Trimo panggil Alang Kibar kemari, Tuan. Ya. Alang Kibar sudah jadi sahabatku. Kalau saya suruh pelayan panggil dia, dia pasti tersinggung. Merasa direndahkan. Maka itu saya perlu datang sendiri ke rumahnya. Tapi kalau orang yang melihat, pasti salah paham. Sebab Tuan menemui istri orang pada saat suaminya tidak di rumah. Mana saya tahu Alang Kibar kalau tidak ada di rumah?
Bambunya kurang, Nyai. Kurang berapa? Sedikit, hanya 2 lonjor, Nyai. Kalau 2 lonjor, ambil saja di kebun. Baik, Nyai. Mak. Hampir saja saya menyuruh orang untuk menjemput emak. Aku tahu kau membutuhkan aku. Betul, Mak. Nyai! 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 Jangan-jangan Belanda itu datang ke sini untuk membawa istriku. Radimun! Radimun! Iya, Den. Tadi ada orang Belanda datang ke sini. Orang Belanda. Tidak ada, Den. Tapi kalau mak tua yang bekerja di rumah Tuan Adolf Peter ada, Den. Mak Lampir. Iya, betul, Mak Lampir, Den. Beliau yang membawa Nyai pergi. Sudah, kamu kembali gereja. Iya, Den. Pasti dia disuruh Tuan Adolf Peter menjemput istriku. Aku bunuh Belanda itu. Ya. Tuan Adolf. Mana istriku? Hei, ada apa ini? Jangan banyak omong. Di mana istriku? Mengapa kau tanya aku? Karena kau menginginkan istriku, ya kan? Pardon, Seh. Kamu sudah dan kibal? Belanda, aku bunuh kau. Suara apa itu, Ma? Suara bedil. Coba kau lihat. Iya. Kenapa kau bunuh suamiku? Aku tidak membunuh. Kenapa kau bunuh suamiku? Aku membela diri dengan Suta. Kau pembunuh! 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 Daka Suta. Daka Suta. Saya menyesal sekali, Mak. Saya telah membunuh orangku yang paling baik. Tapi Tuan tidak bersalah. Perkelahian itu disaksikan orang banyak.
Dan semuanya mengatakan bahwa Alang Kibarlah yang ingin membunuh Tuan. Kematian Alang Kibar karena perbuatannya sendiri. Karena buru yang membabi buta. Tapi saya telah membuat orang lain menderita. Darasuta amat berduka. Dan hidupnya jadi susah. Karena kehilangan suami tempat dia menggantungkan hidupnya. Penderitaan Darasuta akan hilang. Kalau Tuan mengawini Darasuta. Bukankah Tuan menyukai Darasuta? Ya. Pertama saya lihat dia, saya sudah jatuh cinta pada wanita cantik itu. Dan saya mau jadi suaminya. Tapi, mana mungkin dia mau kawin dengan orang yang sudah membunuh suaminya? Serahkan semuanya padaku. Tidak. Tuan tidak punya perasaan. Tidak punya malu. Tanah kuburan suami saya masih merah. Tuan seenaknya melamar saya. Memang, sekarang saya janda. Tapi bukan janda yang bisa dipikat oleh uangmu, Tuan. Darasuta, ikuti perintahku. Katakan, suami saya sekarang adalah Peter. Suami saya sekarang adalah Peter. Darasuta sekarang menjadi istri Tuan. Siapa kau? Alang Seta, adik kandung Alang Kibar. Habiskan, Tuan. Siapa yang membuat Tuan begini? Alang Seta, Mak. Alang Seta. Kau akan mendapat balasan. Mak, saya tidak mau mati, Mak. Saya ingin selalu bersama dengan Nyai Kembang.
Tuan ingin selalu bersama Nyai Kembang. Iya. Saya tidak ingin berpisah dengan Nyai Kembang. Tolong Mak Lampir. Nyai Kembang harus selalu berada di samping saya. Ya, baiklah. Nanti malam Tuan akan menjadi pengantin abadi. Istirahatlah, Tuan. Cita-citamu sudah tercapai, Adolf Peter. Dengan cara ini, kau sudah menjadi pengantin abadi. Nyai Kembang. Lindo, Basir, kita dalam menyelam ya. Iya. Ya, ayo mulai. 1, 2, 3. Hup. Aku nggak kuat, napasku mau putus. Basir kuat lama. Wah. Hebat Basir. Hebat, Basir. Basir. Basir curang. Tentu saja Basir menang. Mengintip dulu sih. Kalau Sembara dan Lindu Aji timbul, Basir menyelam. Jadi kelihatan tahan lama menyelamnya. Curang. Farida, sini ikut berenang. Ayo Farida. Tidak, takut. Airnya dalam. Di tengah memang dalam. Di sini dangkal. Iya, di sini aja ayo ikut. Berenang. Ayo berenang. Gak mau, kalau naik rakit mau. Farida. Besok aku tunggu di telaga.
Farida, kamu bicara dengan siapa? Farida? Ada apa, Ayah? Ayah dengar kamu berkata-kata. Berkata apa? Orang saya sedang menghadap lo. Oh, hati-hati. Mak Lampir masih gentayangan. Kata orang Mak Lampir tidak akan muncul lagi. Sebab sudah kapok disiksa oleh Gusti Sultan Agung. Tapi berhasil kabur. Dan tidak mustahil, suatu saat nanti dia akan bangkit lagi untuk melakukan pembalasan. Mak Lampir tidak akan berani mendekati saya. Sebab saya punya ini. Raja Wahyu Agung. Ya, meskipun begitu, kau tetap harus hati-hati. Baik, Ayah. Raisman? Oh, Bayu. Farida mana? Di dalam. Ada apa? Dan Mardian baru pulang dari Batavia. Juragan Darwis dan istrinya akan datang kemari untuk melamar Farida. Apa anaknya mau? Farida nggak mau. Kita paksa. Masa orang tua kalah sama anak? Hanya Den Mardian yang patut menjadi suami Farida. Tampan, terpelajar, dan kaya. Den Mardian di Batavia pergaulannya luas. Temannya noni-noni Belanda. Mana mau sama Farida yang gadis kampung? Anakmu itu cantik. Kalau didandani nggak kalah sama gadis-gadis kota. Dan Mardian pasti mau. Farida? Sembara. Farida, Maaf aku terlambat. tidak apa. Yang penting kamu datang. Juragan Darwis dan istrinya sudah setuju menjodohkan putranya Den Mardian dengan anakmu, Farida. Aku sering ketakutan sendiri. Apa yang kita dambakan akan hancur begitu saja hanya karena perbedaan semata. Perbedaan apa? Perbedaan yang sepele, tapi berat. Kamu orang kaya, sedangkan aku orang miskin. Jangan berkata begitu, Sembara. Aku tidak peduli dengan semua itu. Kamu bisa berkata begitu. Tapi ayahmu, budemu, mereka tidak akan membiarkan kamu anak satu-satunya kawin dengan orang miskin. Aku akan berusaha meyakinkan ayah dan Budi Rosmina bahwa aku hanya mau kawin dengan orang yang aku cintai. Bicara yang benar. Farida kemana? Saya Stundoro. Tadi, Tenayu bilang mau ke sungai. Cuma ke sungai. Sampai sore begini belum pulang. Iya. Dia pergi dengan laki-laki. Farida sudah punya kekasih. Yang saya tahu, tidak, Ndoro. Kalau kamu bohong, awas. Aku usir kamu dari sini. Ida? Farida? Kamu dari mana? Bicara terus terang. Dari sungai. Janjian dengan laki-laki di sungai itu? Syukurlah. Aku sudah cemas kalau kamu bergaul dengan laki-laki rendahan. Kamu jangan bergaul dengan laki-laki manapun. Sebab aku sudah memilihkan calon suami buat kamu. Tampan, berpendidikan, dan kaya. Biar tampan, berpendidikan, dan kaya. Kalau tidak cinta, saya tidak mau. Kamu jangan ngomong begitu. Kamu belum lihat orangnya sih. Sekali melihat,
Pasti kasmaran. Saya tidak mau kawin dengan laki-laki yang tidak saya kenal sepenuhnya. Nanti juga kamu akan berkenalan. Di situ, kamu akan tahu semuanya. Bude tidak usah repot. Biar saya yang menentukan sendiri. Farida? Sudah berani dia melawan aku. Berani menentang aku. Jangan-jangan dia sudah punya... Iya, Farida sudah punya kekasih. Anakmu sudah punya kekasih. Dia sudah punya pilihan sendiri. Siapa? Mana aku tahu? Kamu bapaknya. Seharusnya kamu yang lebih tahu. Tidak. Sungguh. Sama sekali saya tidak tahu. Bayu tahu dari mana? Farida yang mengatakannya sendiri. Dari omongannya yang selalu membantah aku, kelihatan sekali kalau dia sudah punya kekasih. Kalau sudah begini, pasti dia tidak akan mau aku ajak ke rumah Juragan Darwis. Padahal aku sudah janji, besok akan bawa Farida ke rumahnya. Cari akal. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok Farida harus ikut aku ke rumah Juragan Darwis. Ayah tidak enak badan, Farida. Ayah kecapean. Makanya kalau kerja ingat waktu. Sekarang istirahat saja. Biar nanti saya minta Kang Minto gantikan ayah mengawasi pekerja. Tidak usah. Si Binto sudah ayah panggil tadi. Kamu antarkan saja surat ini. Kepada siapa ayah? Bude Rusmina akan menyertai kamu. Bude Rosmina? Turuti saja apa kata Bude ini. Kisruh juga anak itu. Apa katanya? Dalam suratnya dia bilang, dia sudah punya kekasih. Perempuan Belanda. Ngawur. Memangnya di kampung kita ini sudah tidak ada perawan cantik apa? Ih, amit-amit. Kalau aku harus punya menantu perempuan Belanda. Nah, itu tamunya sudah datang, Bu. Oh, iya. Cantik juga orangnya ya, Bu. Iya, aku yakin kali ini Mardian tidak akan menolak. Mari silahkan. Apa kabar? Baik. Ini Pak. Loh, ini yang namanya Farida. Iya, Juragan. Dulu waktu kesini masih segini. Sekarang sudah besar seperti ini. Kalau ketemu di jalan, mana saya tahu kalau ini Farida. Cantik sekali ya, Pak. Iya. Aku nggak mengira kalau Pak Raisman punya anak perempuan secantik ini. Mari, silakan. Oh iya, silakan. Farida, surat dari ayah. Juragan Darwis yang terhormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa datang. Dikarenakan kesehatan saya agak terganggu. Namun demikian anak saya Farida tetap datang. Wassalam, Raisman. Ayahmu tidak bisa datang. Tapi tidak apa.
Yang penting adalah kamu. Tapi saya bangga sekali bahwa calon menantu saya orangnya cantik sekali. Ya, Bu? Iya, saya yakin Mardian akan setuju. Sebab laki-laki mana yang tidak akan tergila-gila melihat gadis cantik seperti ini. Saya suka kepada Farida, tapi emak tidak suka kepada ayahnya. Sampai kapanpun, emak tidak akan bisa menerima Raisman. Emak tidak bisa melupakan tindakan yang sewenang-wenang terhadap ayahmu. Dialah yang membuat ayahmu menderita sampai dengan akhir hayatnya. Tapi kamu tidak usah mengungkit-ungkit hal itu. Itu persoalan antara ayahmu dengan Raisman. Emak pun sudah ikhlas. Semua itu merupakan kehendak yang maha kuasa. Iya, Mak. Kalau kamu mencintai Farida, cintailah dia. Dia anak yang baik. Mak senang sama dia. Terima kasih, Mak. Tapi kamu harus sudah siap. Maksud emak? Penolakan emak terhadap pinangan Raisman sudah pasti membuatnya kecewa. Dan tidak mustahil dia akan melampiaskan kekecewaannya terhadap kamu dengan melarang Farida berhubungan dengan kamu. Selain itu, Raisman adalah laki-laki yang gila harta. Cocok dengan kakak perempuannya, Rosmina. Mereka keluarga yang kemaruk harta. Maksud emak Bude Rosmina? Iya, emak kenal Rosmina ketika kami masih sama-sama gadis. Tabiatnya tidak baik. Dia suka mengincar laki-laki kaya. Dan dengan segala macam cara, dia akan mendapatkan laki-laki yang banyak uangnya. Saya dengar memang begitu. Emak rasa, justru Rosmina itulah yang akan menjadi penghalang paling berat bagi hubunganmu dengan Farida. Ada apa, Farida? Tenanglah, Nak. Ada apa sebenarnya? Saya dipaksa kawin. Siapa yang memaksa kamu? Bu Rosmina. Dengan siapa? Mardian. Mardian? Anaknya Juragan Darwis? Iya. Kalau begitu benar kata Mak. Bude Rosmina akan menggunakan segala cara untuk bisa menggait orang kaya. Sampai hati dia mengorbankan Farida. Saya tidak mau pulang. Saya di sini saja. Pak Raisman dan Bude Rosmina tidak akan tinggal diam. Akibatnya akan menjadi lebih buruk. Betul, Nak. Juragan Darwis pasti tidak akan tinggal diam. Dia orang besar yang punya kekuasaan. Sedangkan kami orang kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau begitu kabur saja, lebih baik. Kabur? Bawalah aku lari. Lari bukanlah jalan yang terbaik, Nak. Jangan pendek pikiran. Semuanya harus dipikirkan dengan tenang. Kalau kamu nekat, kamu akan rugi sendiri. Sabarlah. Dalam menghadapi cobaan yang berat seperti ini, kita harus tawakal. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jalan. Mardian! Halo, Mam. Hai, Pap. Kamu itu sudah jadi Belanda apa?
Dalam surat katanya ayah sakit keras. Saya jadi repot. Terburu-buru pulang. Ternyata ayah tidak apa-apa. Kalau ayah kirim surat, kasih kabar biasa, kamu pasti tidak akan pulang. Mulai sekarang, kamu tidak usah kembali ke Batavia. Loh? Mardian, ayah sudah tua. Sudah saatnya kamu harus meneruskan perusahaan ayah. Untuk itu, Mardian, kamu harus sudah mulai memilih calon istri. Kawin? Iya, ibu sudah pilih calon untuk kamu. Gadis kampung? Orang kampung. Males saya. Jangan gampang merendahkan seseorang. Kamu lihat saja dulu orangnya. Secantik-cantiknya perempuan kampung. Ya, paling cuma segitulah. Orang kampung kalau didandani, tidak kalah dengan orang kota. Sudahlah, ibu tidak usah repot-repot. Saya sudah punya pilihan. Benarkah? Siapa? Noni? Noni? Namanya saja aneh. Tidak lumrah. Noni itu sebutan untuk gadis Belanda, Bu. Nama sebenarnya Elizabeth. Orang Belanda? Jangan, Mardian. Kenapa? Orang Belanda itu bangsa asing. Ibu tidak mau punya menantu orang Belanda. Farida lebih baik dan lebih cantik dari gadis Belanda. Besok kamu harus ikut ke rumah Pak Raisman. Kamu harus bertemu dengan Farida. Setelah itu, baru kamu boleh kasih penilaian. Ya? Kalau saya tidak ada acara? Raisman? Raisman! Ya, ya. Ada apa, Mbak Yu? Den Mardian baru datang dari Batavia. Besok dia akan ke sini bersama ayah dan ibunya. Oh ya? Cepat kamu suruh si Minto untuk bersihkan rumah ini. Aku akan suruh Mbok Sukap untuk masak makanan yang istimewa. Kita harus menjamu calon besan kita dengan sebaik-baiknya. Oh. Kamu itu jangan melongo saja. Cepat kamu panggil si Minto ke sini. Sekarang juga aku akan panggil Mbok Sukap. Awas, kamu jangan ngecewakan calon besanmu. Katmo, besok kita berburu. Besok? Bukankah besok mau ke kampung seberang, ke rumahnya Pak Raisman? Malas aku. Tapi Den Mardian harus bertemu dengan Farida. Dia kan calon istri Aden. Mereka yang mau. Mereka yang harus datang ke sini. Bukan aku yang ke sana. Sudah, jangan pikir itu. Bukan urusanmu. Yang penting, besok kamu kumpulkan orang-orang. Kita pergi berburu. Berburu kemana, Den? Aku yang harus tanya sama kamu. Kamu yang lebih tahu tempat di sini. Hutan mana yang banyak binatang buruannya? Kalau hutan yang banyak binatang buruannya ya hutan larangan, Den. Tapi jangan, Den, jangan. Kenapa? Banyak harimaunya, Den. Justru itu yang aku cari. Harimau. Aku suka kulit harimau. Di Batavia, kulit harimau mahal. Bukan harimau biasa, Den. Harimau siluman. Kamu percaya tahyul? Zeh, kamu orang picik. Mardian, batalkan niatmu pergi ke hutan larangan. Jangan mengusik harimau di hutan larangan. Kau akan kena kutuk. Jangan bunuh harimau di hutan larangan. Kau akan kena kutuk.
Kubunuh kau! Di mana kau, ha? Siapa kau? Kubunuh kau! Awas, pecahkan kepalamu! Pak, Mardian, Pak. Awas!